kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah ya, di tengah wabah COVID-19 ini semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rahayu untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya kita langsung saja belajar pada tema 8 ya. Di halaman 20, yaitu pembelajaran 3 tentang peristiwa alam. Coba buka bukunya. Baik, Bu. Coba sekarang lihat bukunya. Kita belajar tentang apa? Tidak tahu, Bu. Coba lihat di halaman 20. Di situ ada yang ayo mengamati. Di situ tulisannya bacalah dengan nyaring. Oh iya, sebelumnya ada yang tahu membaca nyaring itu apa? Tidak, Ibu. Membaca dengan keras ya, Bu. Ibu jelaskan sedikit ya. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca teks cerita dengan suara nyaring dan jelas. Bagaimana sih cara untuk kita membaca nyaring? Nah, yang pertama itu ada membaca dengan jelas dan suara yang nyaring. Suara yang nyaring bagaimana? Suara yang kencang tapi tidak teriak-teriak ya. Yang kedua, memperhatikan tanda baca. Tanda baca itu kalian udah tahu kan yang ada titik. Misalnya, ada tanda titik di sini. Berarti kita membacanya dengan nada berhenti. Misalnya, pulang sekolah hari masih siang. Titik, berarti kita berhenti sejenak untuk melanjutkan ke teks selanjutnya. Nah, untuk yang ketiga, dilakukan dengan penuh perasaan dan ekspresi. Nah, bagaimana tuh? Nah, karena kita membacakan cerita, maka ekspresi kita harus sesuai sama yang kita bacakan. Nanti Ibu akan contohkan ya. Nah, baik, sekarang Ibu akan mencontohkan bagaimana cara membaca nyaring. Diperhatikan ya. Pulang sekolah hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda pada siang hari. Siti juga sudah bisa naik sepeda karena ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Setelah ini kalian baca ulang apa yang telah Ibu bacakan di buku kalian masing-masing ya. Kalau ada kata yang kurang dimengerti, coba nanti tuliskan lalu tanyakan ke Ibu. Baik, Bu. Ibu, maaf izin bertanya. Apa itu kata panas dan siang? Ibu, saya mau bertanya, apa itu sejuk, Ibu? Nah, tadi Filda menanyakan ke Ibu kata panas dan siang. Terus juga Rahayu ya tadi menanyakan ke Ibu itu sejuk, kata sejuk. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, panas. Panas itu artinya hangat sekali. Kok hangat sekali, Bu? Iya, coba kalian mendekati api atau teriknya matahari. Itu terasa apa? Terasa panas bukan? Nah, untuk yang kedua, itu siang. Apa sih arti siang? Siang itu adalah bagian hari yang terang. Yang terang gimana, Bu? Yang sinarnya itu terdapat dari matahari. Yang dikatakan siang itu ada jamnya, anak-anak. Dari jam berapa coba? Dari jam 11 sampai jam 2. Lalu, kalau kurang dari jam 11 itu disebutnya pagi. Dan kalau lebih dari jam 2 siang itu disebutnya sore. Lanjut ya. Yang ketiga, sejuk. Sejuk itu apa? Artinya terasa dingin. Coba, siapa yang udah pernah ke puncak?
Nah, di puncak sana pasti terasa dingin kan? Artinya juga sejuk. Nah, mungkin itu ya. Nah, berarti teks tersebut merupakan peristiwa siang hari atau malam hari? Siang, Bu. Baik, berarti kalian udah paham ya mengenai arti kosakata terkait peristiwa siang dan malam. Paham, Bu. Coba sekarang lihat di halaman 24. Apa yang kalian lihat? Gambar perempuan yang sedang merentangkan tangan, Bu. Ada jari tangan anak kecil, Bu. Iya, betul sekali. Tapi Ibu lengkapi ya. Di gambar itu merupakan alat satuan ukur. Ada yang tahu satuan ukur itu apa? Tidak tahu. Tidak, Bu. Nah, di sini ada satuan ukur. Satuan ukur apa? Satuan ukur itu merupakan satuan yang digunakan untuk memastikan kebenaran sebuah ukuran tertentu. Apa maksudnya, Bu? Jadi, dalam satuan ukur ini kita bisa mengetahui seberapa panjang atau seberapa luas suatu alat ukur itu. Kalian pernah mengukur dengan penggaris kan? Nah, di situ kita dapat mengetahui ya seberapa panjang apa yang kita ukur. Misalkan kamu mau mengukur seberapa panjang garis yang kamu tuliskan di buku. Nah, itu menggunakan penggaris. Maka dari itu kamu bisa mengetahui ukuran tertentu. Sekarang lihat di buku. Di situ ada gambar orang merentangkan tangan ya. Terus di sini juga ada yang namanya jengkal. Apa itu Bu maksudnya? Jadi di buku kalian itu namanya satuan ukur tidak baku. Mengapa disebut satuan ukur tidak baku? Nih, karena satuan ukur tidak baku adalah apabila digunakan maka menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Apa maksudnya Bu? Misalnya kan di sini kita lihat jengkal ya. Jengkal itu setiap orang memiliki ukuran jengkal yang berbeda. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Coba ukur sama temennya. Pasti ada yang kecil, ada yang besar kan? Nah, maka dari itu disebut dengan satuan ukur tidak baku. Contohnya apa? Tadi seperti yang di buku, jengkal. Bagaimana cara mengukurnya jengkal? Misalnya, Ibu contohkan mengukur meja misalnya. Coba. Nah, ini disebut dengan satu jengkal. Lalu disambung lagi. Nah, ini disebut dengan dua jengkal. Ibu, ini sisanya bagaimana? Nah, ini disebut dengan setengah jengkal. Jadi, total panjang meja ini adalah 2 jengkal setengah. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada depak. Apa tuh, Bu? Depak. Depak itu cara mengukurnya dengan cara merentangkan tangan. Coba rentangkan tangannya. Panjangnya semana nih? Nah, kayak gitu ya untuk mengukur depak. Selanjutnya, hasta. Hasta itu mengukur dengan dari panjang siku ke jari tengah, jari terpanjang. Biasanya jari terpanjang adalah jari tengah ya. Jadi, misalnya, Ibu mau mengukur meja lagi tapi menggunakan hasta. Begini caranya. Nah, gini. Ini sama dengan satu hasta segini. Kayak gitu ya. Lalu yang terakhir ada langkah kaki. Udah tahu ya langkah kaki itu seperti apa? Langkah kaki itu, nah kayak gini. Seberapa panjang langkah kaki kalian? Pasti beda-beda ya. Ada yang lebih kecil, ada yang langkahnya besar. Makanya disebut dengan satuan tidak baku. Seperti itu. Nah, jadi apa satuan tidak baku itu? Satuan yang hasilnya berbeda. Ya, betul. Jadi satuan yang hasilnya berbeda. Seperti yang tadi Ibu contohkan ya. Tapi contohnya itu tidak hanya sebatas ini. Ada banyak, misalnya kalian mau mengukur menggunakan spidol atau pulpen atau korek api atau tali. Itu bisa ya untuk dijadikan alat satuan ukur. Karena hasil akhirnya akan berbeda. Misalnya nih, Ibu mengukur menggunakan spidol panjang papan tulis
Nah, 1, 2, 3, 4, 4,5. Lalu kalau mengukurnya menggunakan korek api, pasti berbeda ya. Menggunakan pensil atau spidol atau pulpen, pasti berbeda ya. Maka dari itu, contohnya itu banyak sekali. Banyak ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang Ibu mau tahu nih. Coba Filda, contohkan ukur meja kalian dengan menggunakan jengkal. Berapa panjang meja tersebut? Coba Rahayu juga, kamu ukur menggunakan ikat pinggang. Berapa panjang ikat pinggang kamu menggunakan jengkal? 1, 2, 3,5. Berapa Filda panjangnya? 3,5, Bu. Oke, baik. Kalau Rahayu berapa panjangnya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jengkal, Ibu. Baik, wah berarti kalian sudah memahami ya bagaimana cara mengukur panjang dengan alat satuan tidak baku. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Untuk itu buka halaman 25 sampai 26. Tandai itu PR di rumah ya. Latihan di rumah. Nah, selanjutnya buka halaman 28. Lihat di situ ada simbol apa? Simbol Pancasila, Bu Guru. Pancasila, Bu. Nah, iya, itu merupakan simbol dari Pancasila. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan sila kelima Pancasila. Apa isi dari sila kelima Pancasila? Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu apa simbol dari sila kelima Pancasila? Yaitu apa? Padi dan kapas. Lalu apa sih makna dari isi sila kelima Pancasila itu? Makna dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah berarti setiap individu harus adil terhadap individu-individu lain. Misalnya apa? Misalnya kalian jika berteman tidak membedakan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Sepertinya kalian sudah paham ya. Nah, coba sekarang kalian tuliskan sikap adil yang pernah kalian lakukan di rumah. Sudah pada selesai nulisnya? Coba sekarang Ibu mau kalian maju ke depan. Siapa yang mau maju ke depan? Angkat tangannya. Saya, Bu. Saya, Bu Guru. Filda mau? Oke, Rahayu mau juga. Oke, sekarang Filda dulu ya, nanti baru Rahayu. Baik, Bu. Yang pertama yaitu bersikap adil seperti mengerjakan tugas masing-masing yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu suka bekerja keras. Yang ketiga tidak berperilaku boros. Yang keempat tidak bergaya hidup mewah dan berhemat dan juga rajin menabung, Bu. Kasih tepuk tangan untuk Filda. Sekarang Rahayu ya. Ayo Rahayu. Orang tua saya memberikan kasih sayang yang adil kepada saya dan adik saya. Orang tua saya tidak pernah memilih kasih terhadap kami berdua. Hore, tepuk tangan untuk Rahayu. Nah, sekarang kalian sudah paham ya apa isi dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan simbol kelima Pancasila tadi apa? Padi dan kapas. Nah, tadi juga ada teman kalian yang sudah bisa mencontohkan pengalamannya terkait isi sila kelima Pancasila. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik, pembelajaran hari ini Ibu tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Guru.